1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya channel Pakko BK. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai materi yang lalu terkait dengan mengapa anak melawan orang tua. Jadi ini sekarang solusi kenapa anak bisa melawan orang tua. Jadi solusinya bagaimana? Nah, jadi nantinya kami akan memberikan solusinya, ini ada 4 macam ya, ada 4 solusi yang bisa diterapkan oleh Anda selaku orang tua agar hubungan Anda dengan anak Anda bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi keluarga yang sehat ya. Nah, tetap terus di channel saya ya, di channel Pakko BK, jangan di skip ya, no skip, kemudian like ya, kemudian komen yang positif, kemudian subscribe, dan saya akan melanjutkan. Nah, jadi kalian atau Anda semua bisa memberikan kritik dan saran nantinya, atau bahkan Anda semua bisa memberikan sebuah sumbang saran terkait dengan materi yang akan selanjutnya kita akan bahas ya. Jadi Anda bisa memberikan itu di mana? Di kolom komentar pastinya ya. Solusi yang pertama yaitu membangun komunikasi yang baik dan efektif. Nah, bagaimana caranya kita sebagai orang tua? Komunikasi yang efektif itu yaitu di mana kita bisa memahami perasaan dari orang lain. Jadi kita sebagai orang tua ya, kadang kita itu merasa bahwasanya anak kita itu harus menghormati. Memang anak harus menghormati yang lebih tua, itu memang betul ya, tapi bukan berarti kita tidak menghormati hak anak, kita tidak mengerti anak juga. Jadi kita ingin dimengerti, tapi kita tidak ingin mengerti anak. Nah, itu yang keliru. Ya, untuk membangun komunikasi, maka kita harus bisa mengerti akan keinginan anak, ya, perasaan anak. Nah, itu bagaimana? Nah, kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, pendengar yang baik itu kan sudah saya jelaskan ya, bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik. Nah, itu kita bisa belajar caranya kita menjadi pendengar yang baik, dan yang pasti kita tetap memperhatikan dalam hal intonasi pada saat bicara dengan anak, nada, kalimat ya, dan mengerti gesturnya anak agar kita bisa mengerti apa yang diinginkan anak, perasaannya bagaimana, dan itu nantinya akan bisa membuat hubungan Anda dengan anak Anda apabila komunikasinya sudah efektif, sudah baik, saling mengerti. Tidak ada yang namanya anaknya nakal, itu tidak ada ya. Jadi kita sebagai orang tua harus menciptakan sebuah hubungan komunikasi yang baik dan efektif. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita sebagai orang tua, bagaimana caranya kita bisa menunjukkan rasa empati terhadap anak kita. Jadi bagaimana caranya itu? Nah, pastikan anak itu memiliki sebuah hobi ya, kemudian perilakunya anak bagaimana. Nah, menunjukkan rasa empati itu pada saat kita berbicara dengan anak terkait dengan mungkin ya dengan hobinya. Nah, kalau kita menunjukkan rasa empati kita, misalkan anak kita hobinya itu misalkan berenang. Nah, kita juga berempati terhadap hobi anak tersebut dengan cara bagaimana kita juga ikut berenang, kita ajak anak kita berenang,
Nah, di situ dengan kita berempati terhadap hobinya, ya itu akan membuat anak akan lebih terbuka dan komunikasi akan bisa lebih baik lagi, ya kan? Jadi macam-macam cara menunjukkan empati kita. Misalkan anak kita pada saat itu sedang istilahnya kesel, ya, sedang kesel atau marah. Tiba-tiba dia setelah pulang dari main, dia kemudian perasaannya kok kelihatan wajahnya itu cemberut dan sebagainya. Nah, kita tunjukkan rasa empati sebagai orang tua. Nah, ini biasanya, ya kan, yang lebih dulu tahu yaitu orang tua, ibu lebih tahu. Nah, anaknya pulang sekolah kemudian wajahnya cemberut, kesel. Nah, itu bagaimana ibu sebagai orang tuanya, ya, sebagai orang tua itu bisa mendekati sang anak, kemudian memberikan istilahnya belayan, ya, kepalanya dibelai atau ditepuk punggungnya, diajak bersabar. Apabila ada masalah, ayo cerita nak, ya. Nah, atau dipeluk. Barangkali anak Anda istilahnya mendapat sesuatu kejadian yang membuat dia hatinya sakit. Nah, kita sebagai orang tua harus peka dan menunjukkan rasa empati itu terhadap anak kita. Jadi jangan sampai lalai, ya kan? Nah, banyak cara, ya, menunjukkan rasa empati, tidak hanya pada saat wajahnya cemberut, tapi pada saat dia senang. Nah, senangnya itu karena apa? Nah, itu kita juga bagaimana menunjukkan rasa empati. Kita ikut senang, ya. Kamu senang kenapa, Le? Kamu dapat nilai bagus ya? Kamu menang pertandingan ini ya? Nah, itu kita juga berempatinya di situ, ya kan? Jadi menunjukkan rasa empati terhadap anak itu merupakan poin yang kedua untuk bisa mencegah agar anak tidak melawan kepada orang tua. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk anak. Nah, ini yang juga sangat penting, di mana kita sebagai orang tua, ya, utamanya bapak atau ayah, ya, kadang kan ayah itu kerjanya hampir lebih dari 9 jam, ya. Nah, pulang-pulang ketemu anaknya sudah tidur. Nah, ini bagaimana solusinya? Atau kalau pas anaknya sudah dewasa, sudah remaja, ya, kita bekerja, pulang-pulang ketemu anaknya, malah tidak ketemu, anaknya malah main. Nah, kita bagaimana menyikapi ini sebagai orang tua? Jadi adakan sebuah waktu yang memang khusus untuk kita bersama-sama dengan anak dan itu disepakati. Nah, besok minggu kita bareng-bareng, ya, sama ibu, sama adik, sama kamu, ya, kita istilahnya mancing, atau kita daki gunung, atau kita ke mana, atau kita makan-makan, atau kita masak-masak. Nah, itu penting. Jadi meluangkan waktu yang kepada anak itu sangat penting sekali, ya, meskipun hanya sebentar, ya, apalagi orang tuanya yang ibunya kerja, ayahnya juga kerja, jadi sangat rawan sekali di mana anaknya akan kesepian. Kalau kita tidak meluangkan waktu, ya, tidak memberikan quality time yang cukup kepada anak kita, ya, nantinya anak kita akan merasa dia tidak diperhatikan. Nah, jadi kita sebagai orang tua bagaimana kita bisa, yang pertama tadi, menjalin komunikasi, berempati, kemudian yang ketiga harus bisa meluangkan waktu untuk anak kita agar anak kita tidak melawan terhadap kita sebagai orang tua. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mencintai anak dengan tulus, ya. Jadi tunjukkan bahwasanya kita sebagai orang tua itu, ya, bisa memahami anak, mencintainya, menyayanginya, mendidiknya dengan lemah lembut, ya,
kemudian selalu tersenyum ceria. Nah, di situ dimana anak tersebut bagaimana caranya agar pada saat kita menunjukkan rasa cinta yang tulus kita terhadap anak, maka anak akan merasa ya bahwasanya akan merasa apa istilahnya sungkan ya, akan merasa kalau dia itu sangat-sangat dicintai oleh orang tuanya sehingga mau melawan itu tidak berani ya, mau bentak aja tidak berani. Nah, itu yang bisa apa istilahnya Anda lakukan. Jadi bagaimana Anda bisa mencintai dengan tulus, gimana ya kira-kira ya. Nah, itu Anda bisa menerka, Anda bisa melakukan sendiri, jangan malu karena anak Anda itu ya, itu anak Anda, itu darah daging Anda. Jadi jangan sampai malu apabila anaknya kemudian datang ya, kemudian dari mana kelihatan sedih atau apa, jangan malu untuk dipeluk, jangan malu untuk dibelai, jangan malu sebagai orang tua meskipun anaknya sudah beranjak remaja ya. Jadi mencintai dengan tulus itu sangat penting, dan apabila Anda mendapatkan sebuah masalah, bagaimana caranya Anda bisa membantu mencarikan solusi. Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi sudah 4 yang sudah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Salam Pakko BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.